ibu rumah tangga yang berjuang dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk suaminya coba. Kemana? Keluar negeri, jadi TKW. Tapi apa yang didapat? Begitu dia pulang ke Indonesia, kembali ke keluarganya, suaminya menghilang. Bang, ibu pasti ada Mas Yoga kan? Gak ada Mas Yoga! Gak ada yoga di sini. Ibu, sabar dulu ibu. Mereka berdua baru menikah kurang lebih 1 tahun, ya, belum dikaruniai anak, dan saat ini klien kita malah hamil 2 bulan. Bu, itu kan bisa dites. Ibu dengerin dulu. Ibu. Ibu apa ibu kamu ya? Tolong panggilin Mas Yoga. Udah, saya gak mau. Di saat hamil anak pertama ini dia ditinggal sama suaminya. Nah, awal mulanya itu adalah tim kita, tim Bikin Mewek lagi meeting ya di kantor kita. Kita lagi pilih beberapa klien dari seluruh penjuru Indonesia. Kita pilih satu-satu dan kita saring dan akhirnya ada kandidatnya adalah Ibu Mina ini. Cimual Satana ingin bertemu ortu kandung yang sudah. Ini yang Ibu Mina. Udah baca kan Ibu Mina kan? Udah tahu kan? Ibu Mina yang TKID. Yang iya di Hong Kong, iya yang di Hong Kong. Udah tahu kan kamu? Yang di Hong Kong. Yang dia ngirim email bulan lalu. Kan udah lama tuh dia. Di Hong Kong. Nih. Yang hamil bro. Yang hamil 3 bulan. Ibu Mina 30 tahun. Sudah 1 tahun menikah dengan Yoga. Mina berangkat kerja sebagai TKW di Hong Kong. 2 bulan di sana Mina baru tahu kalau dia lagi hamil anak Yoga. Mina bingung karena perjanjian Mina sama majikannya dia boleh kerja asal tidak hamil dulu. Yang membuat tertarik adalah Ibu Mina ini ya. Kita kasihan. Kenapa? Karena di saat dia hamil berjuang buat keluarga, dia malah ditinggal sama suaminya. Ini yang membuat kita tertarik, tersentuh maksudnya di sini. Tersentuh, pengen membantu, pengen menolong. Enggak, ini gimana menurut kamu, Man? Kalau ini ya dianya sih pasti udah siap-siap aja, kalau iya aku telepon. Langsung aja, ini mertuanya juga menuntut uang, kasihan banget ini. 1 bulan yang lalu Mina pulang ke Jakarta dan menemukan Yoga tidak ada di kontrakan. Semua baju-baju Yoga sudah tidak ada. Ketika ditanya ke tetangga kontrakan tidak ada yang melihat Yoga pergi karena sebenarnya pintu kontrakan Mina memang selalu tertutup. Dan Yoga juga jarang bergaul dengan orang lain. Maka Mina sudah menghubungi ibunya Yoga yaitu Ningsih. Anehnya kan itu sampai baju-baju yoganya nggak ada di rumah. Berarti emang udah direncanakan lah pasti. Dia udah siap-siap. Kelly akhirnya coba nelpon ke Ibu Mina dan ternyata diangkat sama Ibu Mina. Halo, assalamualaikum Mbak Mina. Iya, ini dari mana? Iya, ini saya Feli Mbak dari Antv. Oh, Feli. Iya. Iya. Dari tim Bikin Mewek ya? Iya, jadi kita udah baca email Mbak dan kita setuju buat ngebantu Mbak. Jadi gimana? Kita bisa ketemunya kapan Mbak? Untuk Mbak bisa cerita lagi? Iya, Kak. Ini hari ini bisa, Kak. Hari ini? Oh, hari ini? Di daerah mana Mbak? Jarang. Ke rumah Mbak aja maksudnya? Alamat yang dikirim di email ini, alamat di email ini ya? Kenapa? Langsung ke rumah saya aja ya. Oh iya, alamatnya yang di email ini kan? Iya, yang Iya, oke, ya udah. Siap-siap sekarang ya. Iya, oke. Tunggu Kita Mbak ya. minta izin dulu ya sama ibu saya. Oh iya, ya udah. Iya. Izin dulu aja, omongin dulu, nanti kabarin kita ya. Oh, iya. Kalau udah itu, oke. Ya, Terima saya kasih. siap-siap sekarang ya. Iya. Ya, makasih, Mbak. Iya, assalamualaikum. Ya udah, yuk siap-siap. Dia juga udah siap-siap itu katanya. Langsung aja, yuk. Udah ya? Berarti kalian udah yakin nih? Bisa bantu? Kalau kan tunggu chatnya nih, jangan lupa tanggung jawab ya. Ya. Biar nggak lama. Setelah tim kita siapkan, kita datang langsung menuju ke rumahnya Ibu Mina. Ya, sekarang kita menuju ke rumahnya Mina. Jadi kita udah janjian sama dia dan kita akan coba tanya lebih jelas sama dia ya. Dekat nih kok. Ini kita lagi nyanyi rumahnya, ini agak susah rumahnya. Tim juga belum nemu katanya. Iya, cuma daerah-daerah sini nih gangnya agak kecil, jadi agak Mobil susah masuk kayaknya. Udah deket nih, tinggal belok kanan. Iya, kita udah deket nih. Ini kita udah mau sampai, udah dekat, mungkin jarak radius kurang lebih 100-200 meter gitu.
Kita udah mau sampai depan rumah klien kita, tiba-tiba Sebentar. Dia nelfon. Halo? Halo? Iya, Mina, ini kita udah deket kok. Udah deket banget malah. Iya, jangan sekarang ya. Ibu aku lagi tidur nih. Besok aja ya. Kita udah deket banget ini. Kenapa emang? Kok tiba-tiba? Besok aja. Loh, tapi aku udah deket banget sama rumah kamu. Ini udah di gang kecilnya itu loh. Yang di Simpang. Ini tinggal... Kamu dengar sih suara? Tuh. Tuh. Suara marah-marah. Halo Mina. Halo? Mina? Iya, ya Bu. Iya. Mina, halo? Iya, ya Bu. Kak. Nanti aku kabarin lagi ya. Ya ampun, terus gimana dong ini? Apa mau aku bantu coba ngomong? Ya, dimatiin. karena kita udah sampai rumahnya klien kita, akhirnya gue sama Feli inisiatif. Gimana kalau kita main saja ke rumahnya? Nggak usah pencarian nggak apa-apa. Kita main dulu, kita silaturahmi dulu, dan kita ngobrol dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Mina. Assalamualaikum. Halo, Bu. Kan aku udah bilang. Iya, maaf banget soalnya kita udah tanggung banget tadi. Kenapa? Ibu kamu kenapa? Nggak usah takut, nggak apa-apa. Ibu aku nggak ngizinin, Kak. Iya, Bisa Ma. besok aja nggak? Ya makanya kita mau jelasin di sini. Oh, kita bisa bantu kamu sama ibu Iya. kamu. Iya, tapi kondisinya lagi nggak enak, Kak. Kenapa? Maksudnya kenapa ibu kamu nggak izinin? Ya kenapa? Iya, Alasannya ibu apa? aku tuh benci banget sama Mas Yoga. Semenjak aku kasih tahu kalau aku lagi hamil. Gak lama kemudian di situ teriak seorang perempuan dengan nada kenceng dan nada keras banget dan marah di situ. Oh, cuman gara-gara menghilang itu. Astagfirullahaladzim. Kamu lagi ngomong sama siapa sih? Oh, ibu, maaf. Bu, ini apa ini? Banyak kamera begini. Cuman mau nolongin dia, ibu. Sebentar, ibu. Bu ini. Nah, kamu itu harus denger ibu. Ibu maaf ibu, kita masuk ibu. Enggak ibu, gini loh ibu, maksudnya ibu. Kita ngelihat di situ Mina kasihan. Mina di situ seakan-akan dia nggak berdaya untuk menjelaskan sama ibunya. Anak ini butuh ayah, Bu. Ibu tahu, Mina. Ibu tuh sayang sama kamu. Kamu ini anak ibu satu-satunya, Mina. Ibu takut kenapa-napa, sayang. Mina janji Mina akan jaga diri, Bu. Mina akan juga jaga kandungan Mina, Bu. Sama siapa nanti kamu perginya? Kita kasih pengertian ibunya sedikit demi sedikit dan alhamdulillah ibunya mulai paham di situ walaupun agak sedikit berat. Akhirnya ibunya merelakan Mina untuk mencari suaminya yang bernama Mas Yoga ini. Tapi hati-hati kamu jaga ya, baik kamu ya. Jangan nangis. Ibu sayang kamu, nak. Mina nggak apa-apa kok, Bu. Iya, nggak apa-apa, hati-hati ya, nak ya. Doain Mina ya biar ketemu Mas Yoga sayang, ya. iya. Jaga kandungan kamu baik-baik ya, nak ya. Ibu nggak mau kenapa-napa kandungan kamu ya, nak ya. Mina janji. Nitip anak saya yang masih jaga dia baik-baik. Karena dia anak saya satu-satunya, Mas. Insya Allah nanti kita akan jagain ya. Nanti kita akan kembalikan lagi dalam keadaan sehat insya Allah Ibu ya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Aku jalan dulu ya, Bu. Hati-hati ya, nak ya. Ibu doain ya. Semoga berhasil kamu bisa nemuin suami kamu ya, nak ya. Amin. Ibu, aku jalan dulu. Titip ya, Mas ya. Insya Allah Ibu ya. Pencarian pertama adalah ke rumah mertuanya Mina, yaitu ibu dari Mas Yoga suaminya. Mana? Sini rumah. Iya, Ini rumah mertua kamu ya? iya Ibu Ningsi. Ibu, Assalamualaikum. 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 Ibu. Permisi, Ibu. Yoganya Ngapain kamu datang-datang ke sini? Kamu jelas-jelas ninggalin Yoga. Aku nggak ninggalin, Bu. Aku keluar negeri itu buat kerja, buat Mas Yoga, buat Ibu juga. Bohong kamu. Ibunya ini langsung responnya nggak bagus. Responnya ngeremehin. Mukanya udah begitu nggak ramah sama sekali.
Mas Yoga kan? Gak ada Mas Yoga. Gak ada Yoga di sini. Ibu, sabar dulu ibu, ibu bisa nggak? Ini kita ngejelasin Dia dulu. sudah bohong ya. Bohong apa? Dia udah ninggalin Yoga. Dia kerja ibu. Gak mungkin, jelas-jelas dia udah ninggalin Yoga. Ibu tolong dengerin dulu dia ngomong, tolong dengerin dulu ibu. Jadi mertuanya ini benci banget sama Mina. Loh. Ada masalah apa ini? Ternyata waktu Mina bilang kenapa dia pengen mencari suaminya. Karena Mina ini hamil, ibunya nggak kaget. Mertuanya ini nggak kaget sama sekali. Malah mertuanya bilang itu anak haram. Aku kesini cari Mas Yoga karena aku lagi hamil anaknya Mas Yoga. Apa hamil? Jelas-jelas itu bukan anaknya Yoga. Yoga udah banyak cerita sama saya ya. Mas Yoga. Iya. Mas Yoga udah tahu. Aku belum cerita ke Mas Yoga, Bu. Yoga udah cerita banyak saya bahwa itu bukan anak dari Yoga. Kamu selingkuh sama majikan kamu sendiri. Itu anak haram. Nangis di situ Mina. Dia kaget. Dia nggak percaya mertuanya bilang seperti itu. Dijelasin baik-baik sama Mina. Ini bukan anak haram, Ibu. Ini anaknya Mas Yoga. Saya berani jamin ini anaknya Mas Yoga. Tapi apa mertuanya? Kamu jangan ngada-ngada ya. Aku nggak ngada-ngada, Ibu bisa tes. Ya nggak bisa. Yoga udah cerita banyak sama saya. Kamu tuh selingkuh dengan majikan Ibu, kamu ibu kan, ibu dengar dulu, ibu dengar. Bu, ini kan, bu, itu kan bisa dites. Ibu dengerin dulu. Ibu, Ibu apa itu kamu ya? Tolong panggilin Mas Yoga. Udah, saya nggak mau. ibu sebentar, ibu. Ibu ngomong sebentar bisa nggak? Bu, ibu dengerin dulu penjelasan dari kita, Bu. Mas Yoga. Pergi dari sini. Saya nggak mau ini kayak gini. Apaan ini kamera? Kita semua diusir di situ. Dan mertuanya ini begitu lihat Nina ini sangat jijik sekali, coba. Ibu salah paham dari sini semuanya ya. Ini tidak kata saya pergi nggak bikin malu keluarga semua ya. Pergi nggak dari sini? Pergi. Saya nggak mau ya. Pergi. Jangan bikin malu ya. Bu, Mas Yoga. Ibu salah paham. Ibu salah paham, Bu. Ini anaknya Mas Yoga, Bu. Aku nggak bohong. Bohong itu anak haram. Bu, bisa dicek Bu DNA, Bu. Ibu nggak apa-apa ibu. Ibu Bu. mending dijelasin ibu. Bu, bisa dicek DNA-nya, Bu. Bisa dicek itu anak haram atau bukan, Ibu. Bisa, Ibu. Ibu makanya ibu. Ibu makanya jangan. Ibu dengerin saya. Ibu. Gue nanya sama Mina. Siapa yang ngasih tahu suami kamu? Siapa yang ngasih tahu keluarga suami kamu? Bukannya kamu nggak pernah cerita sama suami kamu. Aku cuma ngasih taunya Ibu sama Ririn, Kak. Tapi nggak mungkin juga Ririn ngasih tahu, Kak. Ririn itu siapa? Ririn itu sahabat baik aku, Kak. Terus Yoga kenal sama Ririn? Iya, Kak, dia sahabat. Ya udah ya pasti Ririn lah. Pasti Ririn cerita ke Yoga. Ya akhirnya Yoga nangkepnya udah yang negatif. Ditambah-tambahin. Ya, tambah-tambahin ibunya dengar. Ya udah akhirnya begini. Pasti Ririn lah. Tapi kok tega banget sih Ririn kayak gitu? Begitu kita kasih masukan di situ. Mina ini langsung terbuka pikirannya. Dia mulai sadar, berarti ada kemungkinan Ririn yang cerita di sini. Udah kita langsung ke Ririn aja deh. Iya, pasti Ririn ini yang ngasih tahu. Iya pasti dia. Dia sahabatnya Yoga lagi. Nah ya udah mau siapa lagi pasti Ririn. Buru-buru kita mencoba datang ke rumahnya Ririn. Begitu sampai rumahnya Ririn, kita ketemu Ririn. Ini rumahnya Ririn. Iya. Ririn. Ririn. Assalamualaikum. Rin, Ada apa ini? Rin. Lo ngasih tahu kalau gue hamil. Lo ngasih tahu Yoga, kan gue udah bilang, Rin, jangan kasih tahu Yoga. Lo kenapa ngasih tahu, Rin? Lo kan sahabat gue. Gue nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa. Lo ngasih tahu kan kalau gue hamil, lo kasih tahu Yoga kan? Kan gue udah bilang, gue nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa. Buktinya tadi gue Udah, ke lu rumah sabar. mertua gue. Lu tenang dulu, lu jelasin. Lo tau nggak? Gue ke rumah mertua gue dan dia bilang yang gue kandung ini anak Rin. Maki-maki ditanyain sama Mina. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kenapa kamu bicara sama Mas Yoga sama keluarganya? Lo ngerti kan jadi gue, Rin?
Gue ngandung anaknya Mas Yoga, tapi mertua gue nggak percaya sama gue, Rin. Tapi gue nggak pernah bilang siapa-siapa. Yang gue kasih tahu tuh cuma lo sama ibu gue, Rin. Tapi gue sumpah gue nggak bicara apa-apa. Tapi ternyata Ririn ini nggak ngaku. Ririn ini ternyata nggak merasa bahwa dia ini memberitahu semuanya. Ririn ini ternyata dia bilang dan dia berani sumpah bahwa dia tidak bicara apapun tentang kehamilannya Mina. Kenapa, Rin? Kenapa? Gue udah kasih tahu. Coba Mina tenang dulu, Mina tenang dulu. Tetap. Dia ngatain gue, Kak. Dia sahabat gue. Sumpah gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak Bohong, pernah dia bilang bohong, siapa-siapa. Kak. Iya, Nggak mungkin juga ibu gue yang ngasih tahu kan, Kak. Mina tenang. Iya, jujur dulu, jujur. Ya, Mina tenang dulu, Mbak sebentar ya, Mbak bener nggak ngasih tahu sama Yoga? Saya nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa dan nggak pernah ngasih tahu Yoga. Mbak, ini kan yang dikasih tahu cuma 2 orang. Ibunya Mina dan Mbak sendiri, bener Mina? Iya, terus Yoga taunya dari mana kalau bukan nama lo? Gue nggak pernah cerita siapa-siapa. Gue udah Nggak lama mungkin, terus nggak Yoga kontak-kontak taunya dengan dari mana? Gue nggak tahu. Nggak mungkin. Tapi Mbak bener nggak cerita? Enggak, saya nggak Mbak- cerita siapa-siapa. Mbak berani sumpah? Berani sumpah, saya nggak pernah cerita siapa-siapa. Loh, kalau ternyata Ririn tidak mengaku seperti itu dan Ririn ternyata tidak melakukan itu, terus siapa yang melakukan ini? Terus Yoganya tahu dari mana? Coba lu Bener. tanya Derajat. Enggak, Mbak. Mbak nggak usah jadi iniin ke orang-orang. Coba Mbak jujur dong ke kita. Ya Allah, Ya deh, lu aku jujur udah aja jujur. deh, Rin. Gua nggak Lo kan pernah. sahabat gue. Kan lu tahu Udah, lu gue. jujur Gua nggak aja. pernah. Oke Mbak, bilangnya sama siapa aja? Ririn coba didesak, coba ditanya, coba dia marah-marahin, tapi Ririn nggak ngaku. Karena dia nggak merasa mungkin. Mbak cerita sama siapa Saya aja? nggak pernah cerita siapa-siapa. Nah terus? Coba lu tanya Derajat. Loh kok Derajat? Nanya ke dia. Dia teman dekatnya dia. Kali aja dia tahu. Temen deketnya siapa? Loh kan yang dekatnya Yoga. enggak yang tahu dia hamil, Derajat. yang tahu Mbak Mina hamil kan cuma Mbak sama ibunya. Kenapa harus ke Derajat? Masalah itu sekarang tuh masalah hamil. Tapi gue nggak pernah bilang siapa-siapa. Masalah kehamilan Mina. Bohong. Lu percaya kan Bohong. sama gue? Lu kan teman gue. Istri itu lo temen gue, ngapain Iya lo kan? ngeliatin gue? Masa lu nggak percaya sama gue sih? Karena Mina merasa sedih mendengar berita itu, ya. Dia langsung kesakitan perutnya, langsung kontraksi di situ perutnya. Ya. Mungkin janinnya merasa tekanan di situ. Ya sekarang gini, Mbak tadi bilang siapa tadi temannya Yoga? Derajat. Kenapa Mbak bilang Derajat? Karena dia teman dekatnya Yoga. Kali aja dia tahu. Jadi ini Mbak menyarankan untuk ketemu Yoga langsung di Derajat itu. Mbak tahu alamatnya nggak Derajat ini? Dia biasa di kapal itu. Pasti Pangkal aja. Ojeknya. Iya. Oh ya udah. Ya udah nanti baru dikasih tahu. Ya. Lu kenapa, Mina? Mina kenapa? Ya Allah, Mina. Lu kenapa? Kurang sakit. Ekspresinya kurang sakit. Ekspresinya kurang sakit ya. Duduk dulu deh. Ya Allah. Aduh, kenapa? Asap lagi. Ya Allah. Mau air putih hangat dulu. Kontraksi jangan-jangan ya? Tapi lo nggak bohong kan, Rin? Bisa jadi. Gue nggak bohong. Kan aku nggak tahu. Udah kamu jangan pikir macam-macam. Mina, Hah? tenang dulu. Rin bohong tuh kayaknya, Kak. Iya. Lo bohongan, Rin. Gue nggak bohong. Udah nggak usah mikirin itu dulu, Mbak. Udah nggak usah mikirin dulu. Yuk istirahat dulu. Ya. Kamu tenang aja, Yuk istirahat dulu ya. Ada obat nggak di tas ada obat nggak? Pegang, Fel. Iya. Mbak, makasih. Mana mobilnya? Mana mobilnya? Kok Lo nggak ketawa? bohong kan, Rin? Lo harus janji sama gue. Jangan ngasih tahu, Rin. Iya udah, yuk ke mobil. Iya. Udah, kamu jangan mikir macam-macam dulu, yuk. Satu hari belum ada kabar dari Mina, 2 hari belum ada kabar dari Mina, 3 hari Mina baru ngubungin kita. Dia pengen melanjutkan pencarian dan katanya fisiknya sudah pulih kembali. Ya ini kita mencoba lagi melanjutkan pencarian yang kemarin. Ya. Terakhir kan kita masih bingung nih siapa sebenarnya yang ngasih tahu kalau kamu hamil ya. Ririn nggak ngaku dan ibu kamu udah tanya ibu kamu belum? Udah, Kak. Udah, terus bilangnya apa? Ya, dia nggak ngasih tahu ke siapa-siapa. Dia ngasih tahu siapa-siapa. Dia nggak ngasih tahu. Ya terus siapa yang ngasih tahu dong? Iya. Ya, tapi ini keadaan kamu udah nggak apa-apa kan? Ya, alhamdulillah. Udah minum obat ya? Iya, makanya kamu nggak usah terlalu dibebanin gitu, nggak usah terlalu dipikirin, jangan terlalu emosi juga. Iya, ya. Mina bilang pencarian berikutnya adalah ke tempatnya Derajat.
Derajat ini adalah teman dekatnya Ririn dan juga teman dekatnya Yoga. Ya, ini sekarang kita mau menuju ke rumahnya Derajat ya. Iya, Derajat temannya Yoga. Tanya teman dekatnya juga. Kamu kenal sama Derajat ini? Kenal sih Kak, tapi nggak terlalu kenal dekat juga sih. Ya, nanti kita coba tanya langsung sama Derajatnya. Masih inget ya mukanya ya? Derajatnya apa? Halo? Loudspeaker. Halo? Halo Mina, kamu datang ke ini tempat pengkolan aku aja ya, jangan ke rumah aku. Tapi hati-hati di sini lagi ribut nih, suasana lagi kacau antara ojek online sama ojek konvensional ya. Oh, jadi kita langsung ke tempat pangkalan kamu ya? Aku lihat Yoga nih. Yoga. Oh, dia kemana? Jak, kok ada Yoga sih di situ? Jak, yuk. Yoga! Suami kamu maksudnya? Iya, Kak. Yaudah kita langsung sana ya, Papa. Langsung ke sana, Yoga bener, Yoga nih nggak salah ini bener, hah? Bener itu. Bener itu? Iya, Kak. Kan? Derajat. Udah langsung, Pak. Ayo langsung Pak. Pas kita menuju tempat pangkalan ojek, kita ngeliat di situ suasana lagi rame, mereka lagi berdebat di situ. Ya, mereka lagi ribut di situ. Ya ribut apa? Kita nggak tahu apa yang mereka ribut. Nah ini kita udah sampai tempat pangkalan ojek nih. Teman-teman Derajat yang mana ini? Itu tuh Derajat Kak. Itu ada ribut atau apa itu? Kok rusuh banget tuh? Nah, sebentar. Jat! Derajat. Lagi panas tahu. Kamu panas kenapa? Tenang dulu, dia lagi hamil, kok narik-narik aja sih? Enggak, kayak gini, Bang. Di sini lagi suasananya panas lagi banget nih. Panas apaan? Antara itu ojek pengkolan sama ojek online lagi ribut. Makanya nih, ngapain nih banyak ambil banget lu bawa orang. Iya, gue mau nyari Yoga. Lu tau nggak di mana Yoga? Iya, tapi gue tadi lihat Yoga. Gue ngilangin jejaknya. Pas kita datang ke tempat itu, mereka malah berbondong-bondong datang ke tempat kita dan ngelarang kita semuanya untuk ngambil gambar di situ. Iya. Gimana? Lu nggak kejar? Enggak, aku udah sempat kejar dia, tapi tahu-taunya dia cepat banget hilangnya. Siapanya? Yoga, iya, Yoga. Yoga. Naik apa dia? Motor. Naik motor? Iya. Dia ngojek juga atau gimana? Dia biasa ngojek di sini sih Kak. Nanti biasa ngojek di sini. Nah, terus ngeliat Yoga ini, nggak? Bang. Hah? Kenapa, Bang? Ngeliat Yoga nggak? Iya, tadi aku lihat, Bang. Di mana? Di sini tuh nongkrong tuh tadi. Yoga nongkrong di sini. Berarti dia masih Tadi ngojek. kamu telepon kan? Iya. Iya. Temen dia semua kan? Iya. Berarti dia masih ngojek. Dia masih ngojek berarti. Kurang tahu deh kalau gitu deh. Tuh kan bahaya kan? Tuh kan? Masuk ke mobil aja deh. Oh, enggak, Pak, maaf, Pak, enggak, iya, iya, udah, Pak, enggak, sabar, biasa aja dong. Tadinya dikasih tahu susah mereka ini. Akhirnya kita kasih tahu pelan-pelan di situ bahwa kita lagi mencari seseorang yang namanya Yoga. Kita di sini nggak cari ribut, Pak. Enggak, kita cuma mau nanya, cuma pengen tahu di mana Yoga itu apa, Pak. Ini apa, Pak? Kamera ini. Kita dari Pak, ya kita ini jelas kita dari Antv, Pak. Jelas ini, jelasin di situ sama orang-orang di situ. Oh Yoga emang tukang ojek di sini. Rumahnya nggak jauh dari sini. Lurus aja, mentok belok kanan, dan kemudian ada rumah ke-1, kedua, ketiga. Nah itu rumahnya, rumah kontrakan. Dia ngontrak di sana. Lu cari Yoga? Iya, Mas kenal juga. Ya kenal, dia anak ojek sini tapi udah jarang narik. Tapi rumahnya sih dekat rumah gua sih. Mending iya. sampai aja ke sana deh. Gini loh Mas, itu dia nggak pulang udah 2 bulan ini. Istrinya nyariin, apalagi istrinya lagi hamil. Makanya dia minta tolong sama tim kita ini, Antv, Pak. Ya paling kalau sekarang dekatnya kan dekat rumah gua tuh rumahnya tuh. Mending samperin aja sana deh. Ini dekat rumah Abang. Di mana, Bang? Rumahnya, Bang? Kalau dari sini tuh ini kan lurus. Lurus ya. Ada yang belokan ketiga, Abang belok aja. Itu mentok ada tuh di sana tuh, ada sebelah kiri. Belok ketiga, belok kanan ya, mentok ya. Sebelah kiri ya. Ya, sebelah kiri. Sini aja. Rumah Yoga situ ya. Sini rumah Yoga tuh situ. Oh iya. Makasih Bang ya. Bang, maaf ya. Bang, maaf ya. Apa yang minta maaf, Bang? Enggak Ini beneran masalahnya. kan, ini bukan ojek online kan? Bukan Bang, ini kan kita pakai pakaian Antv. Enggak Bang, kita nggak ada. Iya, masalahnya Bang ya. lagi problem, Bang ya. Iya, Bang ya. Ya makasih Bang. Ya.
Ya. Ya, itu khusus urusan lelaki katanya. Pas kita mau ke sana, tiba-tiba. Ya, mana? Kenapa ini? Oh, kenapa? Mana bro? Aku tahu nih rumahnya si Yoga. Enggak, tadi kita udah kasih tahu kok, ini tinggal lurus Enggak, aja. supaya aman, abang ikut saya dulu. Ya, biar saya arahin ke sana, ke kos-kosannya. Gimana? Oh ya, udah nggak apa-apa. Ya Ikutin saya bang ya. Udah. Oke, Duluan ya. Oke. Temen apa sih temennya? Itu temannya si Yoga, Kak. Nggak, tapi kamu kenal juga, sering lihat bareng sama Yoga. Oh ya udah berarti. Temen dekatnya Yoga berarti ya. Udah Pak ikutin Pak ya. Kita ikutin motornya Derajat menuju ke suatu tempat. Nah gue heran, tadi katanya tukang ojek kan dekat rumahnya, kok tambah jauh? Iya, belum. Cukup nggak itu Nggak jalan? muat ya mobil ya? Cukup nggak bisa Pak ya? Nggak bisa pak. Jalan kaki kita berhenti sini aja, Pak. Udah turun tuh. Parkir sini aja, Pak. Oh udah nyampe. Kita turun ya dari mobil, kita ketok pintu kontrakannya. Pas kita ketok berkali-kali tidak ada jawaban. Pas lagi bang. Ini kontrakannya Mas Yoga. Assalamualaikum. Mas Yoga. Benar kan kata Didin 85B kan? Oh iya. Ini bang. Mas Yoga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya nggak ada orang sih. Pas kita mau tanya sama tetangga sekitar, ada di situ seorang perempuan lagi lewat. Kita nanya dong, ini kontrakannya Mas Yoga bukan yang tinggal di kontrakan ini? Perempuan itu bilang, Barangkali dia keluar lagi. Udah ya? coba tanya orang deh. Mungkin keluar. Nggak ada. Nah, ada ibu nih. Bu, misi. Dari siapa, Mbak? Oh, Iya. Mas Yoga. Kenal Mas Yoga nggak? Oh, nggak kenal, Mbak. Yang kontrak situ tuh perempuan. Punya kota Baru pindah perempuan? beberapa hari ke sini. Oh baru pindah berapa hari? Iya. Kalau Mas Yoga yang ini kenal nggak? Coba mungkin Fotonya. ada fotonya. Tadi udah di share di Apanya nggak grup. itu? Iya, di HP-nya itu, di HP-nya. Coba deh. Iya. Nah, yang ini. Oh, yang Iya. ini. Iya. Kenal? Dia suka datang ke sini sih. Datang ke Nginep sini? Iya, nginep di sini. Maksudnya? Dia suka nginep di sini, Mas. Di kos-kosan ini? Sama Emak. cewek itu? Iya. Hah? Loh? Yang bener Ibu? Iya, yang ini nih dia suka nginep di sini. Tetangganya bilang kok ternyata Yoga itu sering nginep di kontrakan itu. Ibu Mas coba Yoga lihat deh, saya lihat lagi deh selingkuh. orangnya deh. Takutnya salah orang deh. Iya, yang ini nggak salah. Ibu tinggal di mana? Di sini dia kasih di sini. Suka ngeliat juga saya juga. Baru pencarian loh ini loh. Udah dapat informasi seperti itu, dia langsung sakit di situ perutnya. Perutnya kontraksi di situ, dia kaget shock di situ. Buru-buru ya kita bantu dia, kita tenangin di mobil di situ. Gimana dong? Kita mau tahu ini siapa, Ibu? Gimana ya? Kalau dia Tahu mah nggak saya sih? nggak Tadi tahu kenal, nggak? Tadi nggak kenal. kenal. Dia kan baru pindah di sini, Mbak, jadi saya nggak kenal. Ya, udah ya. Sabar ya, Mbak ya. Mina, kamu nggak apa-apa? Mina. Mina. Ayo, kita bawa ke mobil dulu. Sebentar dong. Mana Albar. Ini kakinya kaki. Jangan pelan. Albar kakinya aja, Bang. Ini masukin ke mobil nih bang. Masukin mobil. Mina. Bangun Mina. Lanjut Mas Bro. Kepalanya di sini, kepalanya. Mina bangun. Mina. Astagfirullahaladzim. Takut perutnya kenapa-napa. Mas Yoga. Min. Alhamdulillah. Mas Yoga. Tenang tuh. Udah jangan banyak pikiran dulu, Mbak. Udah istirahat aja. Udah nggak apa-apa. Saya tidur aja. Kak, ayo kita cari Mas Yoga lagi, Kak. Tenang dulu dong.
Habis drop, habis lemes banget ini. Aku nggak bisa tenang, Kak. Mas Yoga harus ketemu, Kak. Iya, tapi Itu kan perut kamu kan lagi kontraksi tadi ya. Coba tenangin dulu, relax dulu. khawatir banget lihat keadaan kamu kayak gini. Kamu ingat kan kamu juga darah rendah. Coba tenang dulu dong ya. Kita minta tolong sama tim untuk ngecek kebenarannya. Kita antar klien kita pulang. Albar mana? Bar? Iya bro. Ya. Itu tadi kan informasinya kalau si Yoga itu suka nginep di sana katanya. Coba tolong tanyain ibu kosnya atau mungkin orang-orang di sana, Bar. Oke. Ya, informasinya akurat gimana ya? Ya, tuh ya Mbak. Mbak, kita udah suruh tim kita ya. Mbak sabar aja ya, jangan main pikiran ya. Ya. Ya pokoknya kita coba bantu semaksimal mungkin buat Mbak Minah ya. Sabar Ya. ya Mbak ya. Jaga kandungan. Hati ya. Ya, Bro. Ya. Ya bro ya. Gue minta satu campers ya. Minta satu campers ya. Mas Teguh ya, Mas Teguh ya siap ya. Iya, boleh. Ayo. Mas Yoga, kenapa kamu tega sama aku, Mas? Aku lagi ngandung anak kamu. Tapi kamu malah sama cewek. Terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Malam itu juga tim coba ngintai, tim coba cari informasi dan keesokan harinya tim ngasih tahu kita bahwa semalam setelah tim ngintai di tempat kontrakan itu ada seorang perempuan ya masuk ke tempat kontrakan itu dan waktu ditanya dia adalah pemilik kontrakan. Bu. Aduh. Ada apa ini? Bu, maaf Bu. Yoganya ada Bu. Pemilik kontrakannya ditanya sama tim kita, siapa yang ngontrak di kontrakan ini? Kenal nggak sama laki-laki yang biasa nginep di tempat kontrakan ini? Kita tunjukin fotonya Yoga. Dan ternyata pemilik kontrakannya bilang kalau kontrakannya sudah kosong selama 2 bulan. Udah Ibu, maaf Bu. Ibu kenal ini namanya Yoga Bu. Maaf sih nggak kenal. Nggak kenal. Yoga ya? Nggak kenal tuh Mas. Waduh. Beneran saya nggak kenal. Yuk, yakin ya Bu ya, Yoga nggak tinggal di sini ya? Atau emang ini kosong? Kosong udah 2 bulan kosong. Ya udah makasih ya Bu, maaf ya Bu, udah ganggu Ibu. Jangan-jangan derajat bohongin kita ini. Itu yang ada di pikiran kita. Akhirnya buru-buru gue sama Feli sama klien kita Mbak Mina yang melanjutkan pencarian ke tempat pangkalan ojek. Ya, hari ini kita akan lanjut pencarian lagi ya Mbak ya. Ya, kemarin kita dapat informasi dari Albar. Ya, Albar kan sempat nungguin tuh. Jadi ternyata emang kata pemilik kontrakannya, kontrakan itu udah kosong dari 2 bulan yang lalu. Gak ada cewek yang itu kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi kan kita bingung nih sama ibu-ibu yang jalan waktu itu tuh. Kenapa dia bisa nge-info ini kayak gitu kan ibu-ibu itu yang bilang. Iya. Padahal emang udah 2 bulan kosong. Berarti itu Kosong. bohong kan ya tetangganya ya? Iya. Karena kita kan dapat info langsung dari kontrakan yang punya. Iya, Punya benar, langsung. Dan apa dia juga nggak kenal sama Yoga, nggak pernah di situ Yoga itu. Dia kan setiap hari ngecek katanya. Oh gitu. Alhamdulillah berarti suami aku nggak selingkuh kan Kak ya? Waduh Bu, kontrakannya sih begitu, nggak selingkuh berarti. Ya, ini sekarang kita balik lagi ke tempat pangkalan ojek. Karena kita yakin banget kalau kemarin itu si Derajat dan teman-temannya itu bohong omongan bersama. Kita nanya lagi sama orang sekitar di situ, ya, di mana kebenarannya tentang alamat Yoga ini. Ya, kita coba lagi ke sana ya. Iya Kak. Ya Pak, kita balik lagi Pak pangkalan ojek yang kemarin Pak. Oke, siap. Kita udah mau sampai di tempat pangkalan ojeknya nih. Ya. Lo maju dikit Pak. Gimana ya? Pas kita datang ke pangkalan ojek, kita cari tuh orangnya. Kita cari orangnya dan kita ngeliat orang yang kemarin ngasih informasi ke kita ada di sana. Pas gua mau turun, orangnya udah jalan naik motor.
Oh ya udah kita ikutin Pak, yuk Pak. Kita ikutin, kita kejar Pak. Itu kayaknya Mas yang kemarin. Nah ini nih kayaknya orang ini. Iya yang kemarin tuh. Nah. Udah, panggil coba panggil. Mas. Bang bisa ngobrol bentar Bang? Bang mau kemana Bang? Didi ya? Mas Didin. Bang. Bentar Mas Didin. Bang. Bang apa bentar bisa? Bang. Bang kemana Bang ya? Ini kemana tukang ojeknya? Hah? Itu Mas Didin kan namanya kan? Mas Didin ya? Bang, Bang. Mana dia tuh? Itu bukan dia. Dia berhenti Pak. Wah ada cewek yang naik. Siapa? Pas dia ngambil penumpang yang naik seorang perempuan, kita deketin penumpangnya, kita semua ngeh, kameramen juga ngeh. Kita semua ngeh, kameramennya juga ngeh. Bahwa itu adalah perempuan yang kemarin jadi tetangganya. Bentar, ini kayak kenal nggak sih dari samping? Oh iya, dia nengok samping itu. Oh, itu yang kemarin. Udah coba kita ikutin, kita coba cari tahu kebenarannya. Kita ikutin tukang ojek itu nganter perempuan itu. Mereka menuju ke suatu tempat, kita ikutin dan ternyata Tetangga kita tanyain itu Kak. Yang dia bilang ada cewek itu. iya kan? yang tetangga lewat itu. Oh, ternyata ini ini berarti udah udah disiapin ini. Mau kemana tuh? Dia masuk gang nih. Hah? Ikutin terus Pak ya. Apa kan itu tuh kanan itu kanan. Ayo Pak, ikutin Pak. Iya bener Kak, ini Kenapa? gang Masnya rumahnya Derajat ini bener. Mana derajat? Iya Derajat. Ngapain? Yang kemarin nganterin itu. Iya. Tadi kerja sama derajat juga nih berarti. Yang coba lihat dulu nih, ngapain di rumah derajat? Ini berarti terjadi sesuatu konspirasi. Yaudah, lagi mereka ngumpul bertiga, buru-buru kita turun. Kita tanyain apa ini maksud semuanya. Itu kan Kak, bener Kak. Hah? Tuh, lagi ngobrol sama yang berdua tadi. Samperin aja, lo samperin. Iya, tapi Pak, sini aja Pak. Apa ini bayar-bayar, ha? Kita tanya sama tukang ojek ini, apa ini maksud semuanya? Apa ini maksudnya derajat? Apa ini maksudnya Mbak? Kenapa kalian semua ngumpul di sini? Dengan sakit hati tukang ojek itu bilang, saya cuma mau menagih bagian saya. Katanya saya mau dikasih uang sama derajat. Bang sebenarnya gini. Lu ngomong, kenapa? Hah? Ngomong sini, kenapa? Ya sebenarnya kita tuh mau nagih duit sama Dia bohong. Lagi duit? Ya duit apa ini? Duit apa ini? Lo diam dulu. Duit apa? Lagi duit apa? Yang kemarin tuh dia ngejanjiin duit ke kita berdua kan, mau ngasih duit 150.000. Untuk? Ya kalau kita bilang ke kalian, ya alamat yang isi yoga itu yang bohong. Salah itu. Iya. Kita Dia yang nyuruh. Iya mas, saya disuruh ngomong kemarin itu sama derajat. Perempuan ini juga bilang, iya mas saya disuruh berbohong sama derajat untuk dikasih uang. Kebongkar semuanya di situ. Buat ternyata derajat ini men-setting semuanya. Terus maksud lu apa? Tujuannya apa? Tujuan lu apa? Tujuan lu apa? Mau ngomong apa? Kalau mau ikutin yoga ya? Kenapa? Dia jujur dah sama gua. Akhirnya kita amanin di situ, kita tenangin, dan di situ Mina ini minta pertanggungjawaban dari derajat. Kenapa kamu melakukan ini semua? Kenapa? Marah di situ Mina. Jadi begini, Apa? kamu nggak usah nyari-nyari yoga lagi deh. Yoga itu suami apa? Aku pantas kan nyari dia. Yoga itu jahat kalau kamu tahu sebenarnya dia siapa. Sampai akhirnya derajat ngaku kalau ternyata derajat ini suka sama Mina. Maksud kamu apa, Derajat? Maksud kamu apa ngelakuin hal ini semua? Hah? Mina, Apa? Jujur sama aku, apa? dengar dulu Mina. Apa? Kamu mau jelasin apa lagi? Aku lakuin semua ini karena aku cinta sama kamu. Iya, aku cinta sama Mina.
Dari dulu aku punya perasaan sama Mina. Tapi kenapa sih kamu terus kejar yoga terus itu? Itu gak penting, Mina. Jadi ternyata Derajat ini sayang sama Mina, dia kasihan sama Mina. Derajat ini tahu semuanya tentang yoga. Derajat, kamu kan tahu kita bersahabat. Kamu juga sahabatan kan sama yoga, kita tuh bersahabat. Dan aku udah nikah juga. Kamu sadar, Derajat? Sekarang aku tanya sama kamu, Mina. Saat kamu keadaan seperti ini, yoga kemana? Hah? Jawab aku, Mina. Aku nggak tahu dia di mana. Iya makanya, Mina, dia lupain aja, Mina. Nggak bisa. Dia tuh suami aku. Dan dia yang ayah dari anak aku. Gak apa-apa, Mina. Aku rela, Mina, jadi bapak dari bayi yang kamu kandung ini. Serius. Asalkan kamu tinggalin yang namanya yoga itu. Dia jahat banget sama kamu. Aku kasihan banget sama kamu, Mina. Gak mungkin. Kamu ngapain jelek-jelekin suami aku? Emang sejelek-jeleknya suami aku, dia tetap suami aku. Dan dia tetap ayah dari anak aku. Asalkan kamu tahu aja, Mina. Apa? Dia itu cowok gak baik, Mina. Maksud kamu apa cowok gak baik? Kalau aku jujur sama kamu, kamu pasti sakit hati. Ini tolong kasih tahu kebenarannya seperti apa, Mas. Ya. Aku gini karena aku cinta sama dia, Bang. Aku peduli, aku sayang sama dia, Bang. Sedangkan yang namanya yoga itu, dia hanya mau permainin hatinya dia, Bang. Gak mungkin, Derajat. Sebentar. Emang lu udah tahu pasti yoga itu mempermainkan dia? Apa Ini buktinya, Bang. Apa Dia buktinya? kemana aja, Bang? Kemana aja yang namanya yoga? Emang lu udah tahu yoga ini kemana dan ngapain dia selama ini? Mina nggak percaya sama sekali. Kalau kamu nggak percaya, ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Saya ajak kamu ke tempatnya yoga. Ya. Seperti apa yoga sebenarnya? Sekarang kalian ikut aku dah. Ayo. Aku kasih tunjuk siapa sebenarnya yoga itu. Ini kita mau ketemu yoga? Iya. Ini lo nggak bohongin kita lagi? Aku nggak bohong, Bang. Ini lo nggak mau Ini serius, Bang. Bener ini? Iya, Bang. Karena aku peduli banget sama Mina, Bang. Yuk. Ini gak ada orang yang bayar lagi kan? Ya. Enggak ada. Buru-buru diajak ke tempatnya yoga di situ. Dan begitu sampai rumahnya yoga, kita kaget loh. Ini kan rumahnya Riri. Yoga. Yoga. Ayo aku semua sama Mina. Mas Yoga, aku kangen sama kamu, Mas. Kamu kemana aja? Aku khawatir sama kamu, Mas. Apa yang dilakukan yoga di sana? Awalnya Mina ini berusaha merespon baik ya. Dengan ketemu yoga dia awalnya berusaha untuk meluk yoga, berusaha untuk bertanya baik-baik sama yoga, berusaha untuk melepaskan kangen dan rindunya di situ. Tapi yoganya ternyata nggak respon sama sekali. Kenapa kamu diam aja? Jawab, Mas. Kamu ngapain sini? Aku di sini mau jemput kamu, Mas. Ayo kita pulang yuk, Mas. Ayo, Mas. Kenapa, Mas? Gak bisa aku. Kenapa, Mas? Kita harus pulang. Kamu tuh masih suami aku, Mas. Kamu juga ngapain di rumahnya Riri? Aku main tinggal di sini. Maksud kamu apa, Mas? Kamu tuh masih sah jadi suami aku loh, Mas. Jawab, Mas. Ririn, Rin, kamu ngapain? Ini yoga ngapain di sini? Lo kemarin bilang kalau sumpah-sumpah nggak tahu yoga. Dan lo bilang juga nggak akan ngasih tahu kehamilan gue sama yoga. Ini apa? Yoga ada di sini. Maksudnya apa? Iya, gue udah nikah sama yoga. Enggak, Mas. Yang dikatain Ririn bohong kan? Lo belum Bener. Aku udah nikah sama Ririn. Kamu kan tega sih nikah sama cewek lain. Aku masih ngandung anak kamu, Mas. Bohong. Terus kamu apa, Mas? Kita bisa cek kalau kamu mau. Ini tuh bukan anak aku ya. Ini tuh anak.
gitu sih, Mas? Kamu tuh di sana senang-senang sama majikan kamu ya di Hong Kong. Kamu bisa beli baju, bisa beli barang-barang mewah dari dia. Tapi kamu Astagfirullahaladzim, itu gak benar, Mas. Kamu kenapa bisa bilang kayak gitu? Aku di sana tuh kerja buat kamu, buat ibu kamu, buat kita. Gak usah bohong kamu. Aku tahu semua itu dari Rini sama ibu ya. Lo ngomong apa ke Yoga? Lo kenapa bisa ceritanya beda sama Yoga sih? Karena gue lakuin ini semua karena gue sayang sama Yoga. Rin, lo sadar gak dia tuh suami gue? Dan lo tahu kan gue lagi ngandung anaknya Yoga. Lo temen macam apa? Asal kamu tahu, Mas, semua yang dikatain Rin itu bohong. Bohong, Mas. Sedetik pun aku gak pernah mengkhianati kamu, Mas. Aku tetap jaga kepercayaan kamu, Mas. Aku gak pernah mengkhianatin kamu. Sini kamu. Kamu sekarang jujur sama aku ya. Apa yang kamu katakan itu benar apa enggak? Mas, aku lakuin itu karena aku sayang sama kamu. Maafin aku, Mas. Aku gak mau kehilangan kamu. Jadi kamu selama ini bohongin aku soal Mina? Hah? Enggak. Mina. Aku percaya sama kamu sekarang. Maafin aku sayang sama kamu. Iya, aku percaya ini anak kita. Maafin aku. Maafin aku. Ya astagfirullahaladzim, lagi-lagi ini penyesalan datangnya terlambat ya. Iya. Kita kalau mau bertindak itu tolong difikirkan terlebih dahulu, dipertimbangkan masak-masak, ya. Difikirkan apa akibatnya dan apa dampaknya. Karena kalau sembarangan bisa bakalan seperti ini, yang ada penyesalan, yang ada kerugian, ya. Jadi tolong percaya sama pasangan kita, percaya bahwa apa yang kita berbuat, ya insya Allah pasti ada manfaatnya, ada faedahnya. Terus kita udah selesai dan alhamdulillah mereka akhirnya bersatu kembali.